Oke, terima kasih semua yang udah datang di acara SFH pagi ini. Acara ini akan berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, Mas ya. Ya, Oke, nanti di acara antara sesi pagi dan sesi siangnya nanti juga ada virtual bazar yang akan diisi hmm, oleh 11 vendor. Nanti hmm, kita akan tur juga. Jadi door prize juga seperti SFH sebelumnya ada 10 kaos untuk bisa didapatkan di acara ini. Di hmm, mana di sesi pagi ada 4 kaos sebagai door prize-nya, itu akan dimenangkan melalui menjawab pertanyaan kuis dari tiap pemateri di sesi pagi dan sesi siang nanti. Jadi ada 4 pemateri, setiap pemateri akan memberikan 2 pertanyaan setelah dia selesai mempresentasikan materinya, dan pertanyaannya tidak jauh dari apa yang di-share screen melalui slide-nya. Jadi perhatikan, simak baik-baik untuk dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemateri. Dan juga yes. nanti di Virtual Bazar juga dari Mas Budi dan divisi produk akan memberikan kuis seputar produk-produk yang ditampilkan pada Virtual Bazar siang nanti, start dari jam 12.15 mungkin ya, karena Ya, aku sholat zuhur dulu 15 menit. Nah, kita mulai sampai jam 1 untuk Virtual Bazarnya. Jadi juga ada di akhir acara juga ada kuis juga, jangan lewatkan. Door prize-nya juga 2 kaos juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pembicara pertama kita aja. Hari ini ada Mas Hazil. Sorry, ya. aku lupa lihat rundown-nya. Judulnya. Pasti. Judulnya apa, Mas Budi? Judulnya, Mas Budi, mumpung masih judulnya pendaftaran, mumpung masih pendaftaran, satu satu upaya upaya. menabungi anak. Nah, itu aja aku bingung. Aku aja bingung dengan materinya. Pada bingung nggak? Ya, Oke, kita oke. dengarkan apa yang dimaksud dengan satu upaya tersebut untuk menambah hati anak. Apa sih yang dimaksud? Kita lanjut langsung ke Mas Hazil. Silakan Mas Hazil. Hai, saya Hazil Aulia dari Jogja. Saya dulu obesitas dan ternyata obesitas itu menambung penyakit, sama dengan menambung penyakit. Mulai dari prediabetes, kemudian diabetes, dan saya tahun 2015 kaki saya infeksi sedemikian sehingga saya kehilangan jempol kaki kanan saya. Dan setelah dilakukan debridement bahkan sampai 4 kali dan dilakukan pencakokan kulit, luka yang diakibatkan oleh diabetes itu tidak sembuh. Dan setelah saya mengubah gaya hidup saya menjadi ketofastosis, luka itu secara mengagumkan sembuh. Gula darah saya sekarang sudah anteng di bawah 80. Berat badan saya dari 90 sekarang sudah 70. Ukuran celana saya dari 42 menjadi 34. Dan yang lebih mengagumkan lagi, perut saya datar. Terima kasih. Halo Mas. Halo Mas Budi. Halo Mas Siap. Budi. Selamat pagi. Ini Pagi. video pembukaannya lumayan interesting, terutama judul presentasinya. Silakan Mas Iya. Hasil. Monggo. Selamat pagi teman-teman semua. Mas Tio, Mas Budi sebagai host. Pagi Mas. Ini sudah pada sarapan nasi atau sarapan besi nih? Aku nggak bisa sarapan besi nih pagi ini. Kalau SMA sulit, soalnya dari SMA kan aku dari rumah, jadi langsung ke sini, jadi nggak bisa sarapan. Kalau di seminar di luar kota malah enak, bisa sarapan dulu. Soalnya kan di hotel biasanya ada gym. Jadi aku amunisinya perlu nih, Nah, biar seger. tadi waktu saya keker dari sini, saya tanya, ada yang sarapan nasi, ada yang raise hand. Berarti newbie baru mau mulai. Ya, tapi memang SFH itu sangat menarik,
Dan kalau menurut saya sih ya enaknya cuma 5%, Mas Tio. Nah, yang 95% enak tenan gitu. Mantap. Lanjut Mas Budi. Nah, kita sudah tahu tagline dari KF itu adalah fasting is the healer, ketosis is the keeper. Lalu siapa yang buat tuh, Mas? Gimana, Mas? Siapa yang buat tuh quote-nya? Itu yang ngomong itu siapa tuh? Nah, mengapa memilih jalan untuk mengketofastosis? Saya mengikuti bahasa Indonesia karena bukan mengketofastosis, tapi mengketofastosis, itu yang benar. Lanjut, Mas Budi. Materi saya ini amat sangat sederhana, cepat ya. Teman-teman semua, kalau kita perhatikan di kondisi sekarang, ada beberapa hal yang sangat memengaruhi, dan itu bentuknya adalah kemudahan, dimudahkan, dan menjadi termudahkan. Nah, hal-hal itu misalnya apa? Lingkungan. Kalau kita perhatikan di lingkungan kita itu amat sangat mendukung untuk pengarbo sebenarnya. Bayangkan saja kalau kita keluar dari rumah itu ada sekian banyak tempat untuk jajan, sekian banyak orang yang berjualan gorengan, itu baru kalau kita keluar rumah. Di dalam rumah sendiri, kalau kita stay di rumah saja, tidak sedikit juga penjual yang lewat, menawarkan bakso, menawarkan ini itu dan sebagainya. Kalau di tempat saya tuh ada tuh yang naik sepeda motor, dia nawarkan tuh bakpao enak. Nah, kemudian yang amat sangat juga memengaruhi adalah media televisi. Itu tidak bisa kita pungkiri, sebab mereka ada jeda iklan, dan jeda iklan itu isinya kebanyakan itu penawaran-penawaran yang sifatnya mengasuh untuk pengarbo. Dan apalagi kalau misalnya hari-hari Minggu seperti ini, coba kita perhatikan acaranya itu adalah acara anak-anak, lalu iklannya juga sangat banyak berupa makanan-makanan kecil, dan itu ditujukan untuk anak-anak kita. Dan anak-anak kita menjadi terpapar dengan hal-hal demikian. Kemudian juga teknologi informasi, ini juga sangat-sangat berpengaruh. Akibatnya apa? Kita menjadi lebih banyak berdiam, tidak banyak melakukan aktivitas dibanding dengan sebelum adanya teknologi informasi. Bayangkan sekarang kita bisa mendapatkan panganan berbagai jenis, berbagai rupa, hanya dengan menggunakan jari telunjuk tangan saja. Semua bisa datang sendiri. Jadi ada GoSend, ada GoFood, GoResto, dan sebagainya itu. Itu juga menjadi pemicu bagaimana kondisi kesehatan masyarakat sekarang ini. Kemudian ditambah juga dengan kondisi pandemik COVID-19 yang tengah melanda kita, orang semakin banyak berdiam diri di rumah, tidak banyak aktivitas. Dan biasanya kalau sudah seperti itu, bagi pengarbo, itu tiap sebentar itu lihat ke meja makan tuh ada apa, atau ada camilan dan sebagainya. Bahkan di beberapa daerah, ini juga mengherankan saya ini, tingkat kehamilan itu menjadi tinggi. Itu kenapa ya Mas Putih? Jadi itu
faktor yang sangat-sangat mempengaruhi kondisi masyarakat sekarang ini. Coba kita lihat gambar di sebelahnya itu. Orang menjadi semakin santai, semakin tidak banyak bergerak sebagai akibat dari hal seperti itu. Lanjut, Mas Budi. Nah, kita banyak melihat masyarakat itu abai, kemudian tidak mengerti, dan lebih parahnya lagi adalah masa bodoh. Yang terlihat sekarang adalah bahwa asupan karbohidrat yang berlebihan. Bahkan di masyarakat kita ada pameo, kalau belum makan nasi itu belum makan. Padahal di sebelumnya dia sudah makan pasta, risoles dan sebagainya itu, yang semuanya itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Kemudian juga istilahnya terpapar doktrin bahwa karbohidrat itu penting dan merupakan zat bangun tubuh. Saya sangat ingat sekali, ini sudah ada sejak saya SD. Jadi di pelajaran IPA begitu, itu ditekankan, memang ada dikenalkan bahwa makronutrisi itu ada karbohidrat, lemak, protein, tetapi penekannya adalah bahwa karbohidrat itu fungsinya itu adalah sebagai zat pembangun tubuh. Nah, itu berlanjut sampai berapa puluh dekade ya gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang seperti itu. Kemudian yang kita abai juga adalah bahwa sebenarnya kan kemampuan metabolisme tubuh itu ada yang cepat, ada yang lambat. Seperti saya misalnya, itu termasuk yang metabolismenya itu lambat. Jadi kalau misalkan dulu ya berat badannya turun 1 kilo, lalu nanti naiknya 3 kilo gitu. Nah, jadi kan tekor bandarnya. Nah, didukung lagi dengan aktivitas keseharian yang sangat minim. Saya dulu lebih banyak di depan komputer karena programming ya. Jadi biasanya mengerjakan sesuatu itu lebih memilih di malam hari, jam 12, jam 1 gitu. Karena situasi rumah kan jadi sepi. Nah, itu mengakibatkan saya sering buka penutup tudung saji itu ya, penutup makanan, lihat apa, buka kulkas ada apa. Nah, akibatnya yaitu sangat mempengaruhi berat badan saya. Lanjut, Mas. Nah, ini sehat rasa atau sehat sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman ya bertemu dengan teman lama yang sudah lama tidak bertemu, atau kapanlah itu bertemu dengan teman-teman, lalu biasanya hal yang sering kita tanyakan, apa kabar? Nah, kemudian sehat apa tidak? Gitu. Biasanya itu kita selalu mendengar orang itu menjawab, wah sehat. Nah, sehat di sini apakah sehat hanya sekedar rasa? Jadi kita merasa tubuh kita itu sehat, atau sehat benar-benar sehat? Teman kita Mas Piprim itu dulu pernah membagikan, ini loh kalau mau tahu sehat apa enggaknya, coba periksa. Ini khususnya bagi yang ingin memulai untuk KF ya. Periksalah HB-nya.
leukositnya, trombosit, apakah anemia apa tidak, laju endap darah, profil lemak, kolesterol, HDL, LDL, dan seterusnya itu. Kolesterol jahatnya, sampai ke HSCRP-nya, untuk apakah dia potensi terhadap penyakit jantung apa tidak. Nah, itu semua menjadi patokan, menjadi suatu ukuran apakah kita itu sehat rasa, jadi kita merasakan sehat, atau betul-betul sehat. Karena itu ditunjukkan dengan hasil lab. Dan kita tahu bahwa hasil lab itu tidak pernah bohong, gitu. Walaupun dia hanya berupa angka, tapi dia tidak pernah bohong. Nah, tubuh kita itu terdiri atas triliunan sel. Mungkin saya akan menyinggung sedikit saja masalah sel ini, karena kalau bagian yang rumit-rumit itu nanti bagian Mas Dio. Lanjut, Mas. Nah, ini ada kuis, tapi prank, ya, apa namanya? Ada yang tahu nggak makhluk yang bersel satu itu apa? Wah, itu sudah raise hand semua. Ya, betul, amuba. Yang bersel banyak apa? Sudah salah semua. Yang bersel banyak itu adalah penjara. Kuisnya prank. Nah, kembali ke tubuh kita. Sel tubuh kita itu tadi kan terdiri dari triliunan sel. Sel itu yang fungsinya yang membangun tubuh kita itu. Nah, sel tubuh kita itu ada mitokondrianya. Kalau teman-teman mengikuti tulisan Mas Tio, Mas Budi, atau di seminar, itu Mas Tio sering sekali mengucapkan kata-kata itu, mitokondria. Sebenarnya apa sih mitokondria itu? Lanjut, Mas. Nah, mitokondria itu dia ada di dalam sel kita, di dalam sel tubuh kita, walaupun tidak semua ya, sel darah merah itu tidak ada mitokondria. Nah, sel mitokondria itu fungsinya itu dia menghasilkan ATP, energi untuk sel tersebut. Nah, dia memberi ATP ke mata, liver, jantung, otot, dan sebagainya. Nah, mungkin kalau kita mendengar Mas Tio itu menyebut kata mitokondria, ya, sering-seringnya kita cuma hanya mendengar, mitokondria, sudah. Tapi apa dan bagaimana mitokondria itu berpengaruh pada tubuh kita? Nah, saya menyederhanakannya seperti ini. Lanjut, Mas. Nah, ini teman-teman mau dibikinkan rumah satu-satu sama Mas Tio. Jadi, sederhananya begini, supaya kita memahami tubuh kita. Bayangkan teman-teman ada sekarang di rumah. Di rumah, gambar rumahnya itu, gambar rumah kita itu seperti ini, yang di sebelah kiri. Ya, ada WC-nya, ada ruang tidur, ada ruang tamu, dan sebagainya. Tentu di rumah kita itu ada listriknya dong. Kalau enggak kan gelap-gelapan. Kecuali kalau mati listrik. Nah, sekarang bayangkan, ya, ini harapan saya dengan menganalogikan seperti ini, teman-teman nanti akan lebih memahami bagaimana sih mitokondria di tubuh kita itu. Bagaimana seharusnya kita menjaga itu dengan baik. Nah, sekarang coba lihat di gambar yang kanan. Itu saya menggambarkan situasi ketika kamar itu, jadi ada 3 kamar, itu lampunya mati.
ya, lampunya mati, 3 kamar. Sekarang coba bayangkan kalau seluruh rumah itu listriknya mati. Itu baru 1 rumah. Sekarang kalau misalnya 1 kelurahan mati semua, 1 kecamatan, 1 kabupaten, 1 provinsi, apa yang terjadi? Nah, seperti itulah sel di tubuh kita. Jadi kalau misalnya mitokondrianya itu, listriknya itu mati, ya kondisi kita itu seperti dalam kegelapan. Nah, sel kita itu kalau sudah seperti itu ya dia mati. Walaupun ada yang apoptosis, ada yang nekrosis ya, itu nanti biar mati ya. Tapi secara sederhana analoginya seperti itu. Oleh karenanya memang kita perlu menjaga agar listrik di rumah kita itu selalu ada, selalu terang, sehingga kehidupan kita itu tidak terganggu. Lanjut, Mas. Nah, kalau misalnya terjadi disfungsi mitokondria, jadi sel kita itu mitokondrianya disfungsi, atau rumah kita itu ruangannya jadi mati listrik gitu ya, apa yang terjadi? Ada banyak hal di situ. Coba perhatikan, ada diabetes, ada epilepsi, obesitas, penyakit jantung dan sebagainya. Padahal yang menyebabkan cuma disfungsi mitokondrial saja. Sel-sel kita makin lama kemampuannya akan semakin menurun. Metabolisme kita turun. Nah, ketika itulah mulai penyakit-penyakit itu dirasa ataupun yang sebenar itu muncul. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalnya kita tidak mulai merawat itu dari sekarang. Lanjut, Mas. Nah, ini bagaimana mitokondria yang rusak tadi itu memicu penyakit-penyakit degeneratifnya. Jadi ada, kalau ini contohnya yang diabetes ya, prediabetes dan diabetes. Jadi terlihat di sana obesitasnya ada dan pengaruhnya ke prediabetes dan diabetes. Saya sering sekali mengatakan bahwa obesitas itu hanya selangkah 2 langkah menuju ke diabetes. Dan itu sering sekali saya kalau bertemu dengan orang yang diabetes itu jadinya gregetan gitu. Mau kasih tahu tapi kok enggak enak, enggak dikasih tahu. Saya pernah ada di situasi itu. Lanjut, Mas. Nah, ini saya dulu. Kadang saya tidak ingin menampilkan gambar ini, tapi kadang-kadang saya merasa perlu ini untuk ditampilkan. Untuk apa? Sebagai contoh gitu. Bahwa diabetes itu seperti itunya gitu loh. Ya, seperti apa? Dia namanya juga ibu dari penyakit ya. Jadi kalau tidak hati-hati ya akibatnya seperti ini gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini sekarang bagaimana? Tadi kan judulnya mumpung masih pendaftaran, satu upaya untuk menabungi anak. Ini kaitannya tuh sebenarnya ke situ. Saya waktu pertama dihubungi Mas Tio, lalu saya kasih tahu judulnya itu. Mas Tio sampai bingung, tanya, ini pendaftaran apa ya? Gitu. Lalu saya bilang, ya sesekali suhu ndak mudeng duluan, masa kita tok ya ndak mudeng duluan ya toh. Nah, dibalas ini ceritanya.
Jadi begini sebenarnya teman-teman ya. Kita sering mendengar pepatah mengatakan bahwa menyesal itu selalu belakangan. Seperti saya misalnya ya, ini setelah sesuatu itu terjadi, itu kita merasa menyesal. Mengapa kok tidak dari dulu? Mengapa kok begini? Mengapa kok begitu? Itu penyesalan namanya. Tapi bukan berarti kita tidak move on ya, harus move on. Nah, kaitannya dengan judul tadi adalah bahwa ada banyak di antara kita itu yang mungkin tadi merasa sehat itu ya, merasa sehat dirasa. Nah, mumpung kalau terjadi di belakang kan namanya menyesal ya, penyesalan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Jadi, ya kayak gitu. Iya, mumpung kita masih atau teman-teman masih dalam posisi pendaftaran, ya mari gitu loh, kita ubah gitu loh. Makanya tadi saya memberi contoh gitu loh. Ini saya sudah sampai seperti itu. Menyesal, iya, tapi tidak boleh kemudian down, tidak boleh, harus move on. Nah, kemudian bagaimana dengan menabungi anak? Nah, ini yang kadang-kadang saya juga prihatin juga. Kebanyakan dari kita memang tidak dipungkiri ya, sebagai orang tua kita menabungi itu berarti kita memberikan tabungan kepada anak, ya, memberi tabungan kepada anak. Bentuknya apa? Ya selama ini ada yang punya investasi, ada yang punya tabungan dan sebagainya itu. Yang fungsinya nanti kelak itu akan digunakan oleh si anak. Oke lah, kita juga menabungi anak dengan kesehatannya. Kita beri makan yang bergizi cukup dan sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya ketika si anak itu dari usia 0 sampai 6 bulan, jadi sebelum dia masa empasi, itu kita sering mendengar Mas Tio mengatakan bahwa si anak-anak itu, si bayi itu masih dalam kondisi ketosis. Ya, dalam kondisi ketosis. Saya sering guyon bahwa kita orang tua lah yang membelokkan. Jadi mereka sebenarnya dalam kondisi ketosis sudah benar itu. Bahkan saya juga mengatakan mereka itu pemuasa air. Jadi water fasting ya. Bayangkan 6 bulan itu tidak makan apa-apa. Tapi mereka tetap oke-oke aja kan. Nah setelah 6 bulan kita membelokkan mereka. Sehingga mulai mengarbo. Makanya tadi di video saya katakan mengarbo itu sama dengan menabung penyakit sebetulnya. Kita juga sering mendengar Mas Tio mengatakan bahwa karbo itu bukan sesuatu yang esensial, nggak penting gitu loh. Jadi mengapa kita sibuk kembali ke paradigma lama bahwa karbo itu adalah zat pembangun? Enggak. Bahkan di video Dr. Eric Bert itu dia mengatakan berapa sih sebenarnya yang kamu butuhkan untuk karbo? 0. Jadi begitu striknya. Itulah yang saya katakan tadi, menabungi anak. Jadi masih banyak di antara kita itu yang ketika anak masih berusia dini itu empasinya atau asupannya itu masih jauh banyak karbonya dibandingkan tidak. Saya sangat salut dengan Mbak Farida Islam
cucu beliau si Hamzah ya, itu sudah KF sejak lama. Kemudian ada beberapa lagi Mbak, siapa yang di Semarang ya, itu juga sudah 2 anaknya itu di KF-kan. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita menabungi anak dengan hal seperti itu? Kita menyiapkan mereka 20-30 tahun ke depan. Karena mereka lah nanti yang akan menjadi pemimpin. Mereka yang akan mengelola negara kita ini. Kalau misalnya anak-anak kita itu tidak kita persiapkan mulai dari sekarang, kapan lagi? Kita lihat BPJS juga yang diabetes itu termasuk yang tinggi kan biayanya, yang jantung juga tinggi, CA juga tinggi, semua berakar dari kelebihan glukosa atau kebanyakan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh. Dan dalam TFH beberapa waktu yang lalu itu juga Mbak Ayu mengatakan bahwa karbo itu juga edik. Jadi sama kayak narkoba, kan ngeri ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu saya bagaimana, keluarganya bagaimana, gitu loh. Saya teringat dengan tulisan Mbak Cuncun. Halo Mbak Cuncun. Ada nulis di Facebook ya. KF itu dia sifatnya hanya mengajak, tidak boleh memaksa. Nah, itu juga terjadi pada saya. Di keluarga saya itu cuma saya sendiri itu yang KF. Anak saya belum, istri saya juga belum. Ya. Kita hanya bisa memberikan contoh. Saya makan cuma sekali sehari, telurnya kadang 3, 4 sudah cukup. Ya. Dengan memberikan contoh ya harapannya mereka akan ikut mengubah gaya hidup mereka. Lanjut Mas. Nah, nih perkembangan KF itu amat sangat pesat sekali. Ini hampir 400.000 anggotanya. Dan kalau kita melihat toko sebelah, ya nggak ada apa-apanya, ya toko sebelah jauh lebih pesat perkembangan kita. Dan itu juga mengakibatkan beliau memunculkan ini. Jadi yang bertanya ke Mas Tio itu amat sangat banyak dan mengakibatkan waktu jawabnya juga semakin lama. Nah, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya alami selama mengetofastosis itu amat sangat membantu saya. Saya bisa pulih dari DF, saya bisa pulih dari hipertensi dan sebagainya itu. Nah, itu pula sebabnya saya dalam tanda petik ya, itu mati-matian pasang badan untuk ikut membantu bagaimana caranya member-member baru, anggota baru yang masih belum memahami apa dan bagaimananya KM. Lanjut Mas. Nah, satu di antaranya adalah saya menulis buku itu, ya, menulis buku ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan entah itu pengetofastosis baru ataupun yang sudah lama. Harapannya apa? Bagi yang pengetofastosis yang baru, mereka tahu lebih
lebih detail, karena buku ini saya tulis terstruktur, mencakup hampir semua hal di dalam KF itu, baik itu protokol maupun bahkan sampai cara memilih makanan dan produk di dalam KF. Saya amat sangat berterima kasih pada Mas Tio bahwa saya bisa dipercaya bahkan menjadi bagian di dalam buku ini, walaupun hanya sebagai sekrup, tapi tidak ada apa, tidak masalah. Saya berupaya sebaik mungkin agar member-member kita itu dengan cepat bisa beradaptasi, dengan cepat bisa menjalani KF ini dengan baik. Dan satu hal lagi, saya juga sering menekankan bahwa pengetofastosis itu di beban mereka itu juga ada dalam tanda petik ya kewajiban untuk edukasinya. Jadi cobalah dampingi sesiapapun yang ingin mengetofastosis agar mereka bisa menjalani dengan baik. Nah, satu di antaranya itu buku ini akan membantu apakah nanti misalnya ada kendala atau ada pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya itu, karena saya memperhatikan di grup di Facebook itu umumnya pertanyaannya itu hanya seputar itu saja. Jadi kalau boleh dikatakan isi buku ini hampir 90-95% itu sudah mencakup itu semua. Nah, harapan saya kita bisa mengetofastosis dengan baik, kita bisa menjalani gaya hidup dengan baik, kita bisa memberi contoh gaya hidup kita ini bahwa dengan mengubah gaya hidup ternyata kita bisa menghargai tubuh kita itu dengan lebih baik. Saya kira itu saja Mas Budi, Mas Tio yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Oke, mantap. Mas Tio jadi tercerahkan jadinya. Temanya apa sih sebenarnya? Temanya. Dari kemarin nggak bisa tidur loh Mas Hasil itu. Nggak bisa tidur. Sebenarnya ini diingetin lagi ya jadinya. Jadi teman-teman jangan lagi untuk berpikir, oh nanti, ya kan? Nanti aja deh, apapun alasannya, masih mau menikmati hidup, masih merasa sehat, apapun itu. Tapi jangan-jangan tanpa sadar, seperti yang Mas Hasil itu, yang sudah tadi sharing. Mas Hasil itu mengingatkan dari presentasinya, jangan sampai kejadian seperti saya, ibaratnya gitu. Ya, jangan sampai kejadian seperti saya, udah kaki begitu, baru, ya kan, baru mulai bertindak. Ya kalau masih ada waktu, kalau tidak ada waktu, nah itu. Nah, yang sering juga dikatakan orang itu begini Mas, hidup itu cuma sekali gitu loh. Menyiksa tubuh, aduh. Mungkin siksa beneran baru sih. Ya, itu kadang-kadang yang sering terjadi memang begitu. Mas Tio ada tambahan mungkin sedikit? Ya, Mas Hazil pun walaupun sudah menyesal, tapi akhirnya bisa mendaftar lagi. Dibalas. Iya kan? Jadi siapapun yang nonton sekarang, walaupun belum mulai KF, walaupun ada penyakit komorbid bawaan atau sedang ada keluhan yang pengen berikhtiar dengan KF, walaupun sudah terjadi, walaupun sudah mengalami penyakitnya, tenang, ini kita start over lagi, daftar lagi dari awal. Jadi kita masih ada, selama kita masih bernafas, kita masih ada chance untuk berusaha memperbaiki hidup kita dengan cara menjaga kesehatan lebih baik. Dan tadi benar yang sebetulnya dijabarkan oleh Mas Hazil di awal itu ialah kondisi obesogenik. Jadi lingkungan kita sekarang ini bersifat obesogenik. Jadi kalau kita tidak pintar, tidak mau mencari ilmu apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam mencegah kemunculan sindrom metabolik di kondisi seperti sekarang, di mana makanan di mana-mana, kemudahan di mana-mana, kenyamanan, kecepatan,
sehingga kita menjadi lebih sedentari, otomatis kita selalu ekses energi, energinya malah disimpan, malah akhirnya tubuh kita bersifat terlalu anabolik. Nah, lingkungan obesogenik ini secara tidak sadar bisa membuat kita muncul penyakit kronis yang kita tidak disadari. Jadi kalau dibilang Mas Hazil tadi diabetes di ibunya dari segala penyakit, berarti sindrom metabolik yang terutama diabetes itu sifatnya silent. Jadi kemunculan kayak nantinya hipertensi, penyakit renal disease, dan berbagai macam penyakit kronis saat ini, kemunculannya itu setelah akumulasi problemnya bertahun-tahun. Karena kok bisa berakumulasi bertahun-tahun dan meledak menjadi suatu penyakit yang kronik? Karena sifat akumulasinya itu bersifat silent. Jadi nggak cuma diabetes saja silent, hampir semua penyakit kronis, mau itu cancer dan sebagainya. Kayak contohnya gini, tiba-tiba ada benjolan nggak berasa sakit, tiba-tiba nggak tahu-tahu udah jadi cancer aja. Padahal harusnya sel cancer itu sel abnormal, harusnya pas masih di bawah 2 mili, harusnya begitu itu merupakan sel abnormal, harusnya direspon, dihancurkan oleh sel imun kita. Betul. Nah, tapi kok bisa tiba-tiba udah angiogenesis, maksudnya udah berakar, tiba-tiba udah bisa ngambil nutrisi dengan membuat jaringan sendiri, pembuluh darah sendiri supaya lari ke arah sel tersebut. Berarti kan pada saat dia pertamanya akumulasi ini muncul, berarti kan sifatnya silent. Jadi hampir berbagai penyakit saat ini, penyakit modern, sifatnya silent. Silent itu tidak tahu, walaupun kalian merasa sehat kah? Aku merasa sama ini sehat-sehat. Kemarin di TFA kemana aku ceritakan, sehat itu bisa dites. Sehat setelah makan beda dengan sehat sebelum makan. Kalau orang dalam kondisi belum makan dia merasa sehat, itu benar sehat. Tapi kalau kondisi orang telat makan, belum makan dia sudah bergejala, metabolically dia tidak sehat. Karena dia tidak bisa switching ke kulkasnya di dalam, mengandalkan kulkas yang di luar terus. Nah itu, jadi yang diingatkan oleh Mas Hazil, basicnya itu mitokondria. Mitokondria sebagai powerhouse, ya, menghasilkan energi apapun sel di tubuh kita, mau dia fungsinya sebagai penghasil hormon kah, penghasil enzim, fungsinya bersifat oksidatif sebagai pemompa seperti jantung, fungsinya sebagai untuk mechanical seperti otot, apapun itu butuh namanya energi ATP untuk melakukan fungsinya. ATP itu dihasilkan oleh mitokondria. Jadi pentingnya kita sebagai living being supaya bisa menghasilkan energi secara optimal, tapi selalu efisien, tidak merusak, tidak menimbulkan banyak radikal bebas, ialah pentingnya mengetahui mitokondria itu. Menjaga kesehatan mitokondria yang dilakukan di KF ialah menjaga kesehatan mitokondria, mengefisienkan sehingga sel-sel kita bisa lebih awet, lebih lama, tidak cepat rusak, tidak cepat aus gitu loh. Anggapnya sel itu sebuah engine dengan berbagai fungsi engine di berbagai tempat. Engine-nya itu dalam menghasilkan energi itu harus clean fuel dan harus efisien sehingga mesinnya nggak cepat aus. Itu penjelasan yang aku kasih tambahan dari materinya Mas Hazil.